Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya, pria sederhana, yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 516. Satu hari telah berlalu. Setelah Kenshin ke desa itu, bertemu Larissa dan Kalia, membicarakan proyek yang akan dibangunnya. Kenshin pun kini menjalani aktivitasnya seperti biasa. Dirinya kerja kembali. Sedang Kaori juga sama, tak ingin di rumah saja. Meski hamil, Kaori tetap bekerja. Temannya Lala sampai berkata, "Aduh Kaori, kamu kok rajin sekali. Padahal sudah jadi istrinya tuan muda. Menjadi menantu yang punya perusahaan. Masa kamu nggak libur aja Kaori? Kan kamu sedang hamil muda." Kaori menjawabnya, "Ya nggak apa Lala, daripada di rumah saja, kan gua bisa bosan. Mending waktunya bermanfaat, dipakai kerja kayak gini." Lala pun mengerti, begitu pula teman kantornya yang lain. Dan Kenshin sendiri, meski akan punya anak, bahkan kini, sedang mengerjakan proyek yang besar. Kenshin pun tetap sama, tak bekerja di kantoran. Kenshin lebih memilih menjalani hal yang sederhana, seperti yang biasanya, hingga di suatu ketika, saat Kenshin dalam perjalanan, dari kepentingan pekerjaan, Kenshin pun akan kembali. Kemudian ia sempat berhenti di pinggiran jalan, sambil minum es kopi. Di sela itu Kenshin tak sengaja melihat ke arah seberangnya, yang nampak banyak orang, terlihat sedang berdesak-desakan, berada di pintu perusahaan, yang akhirnya diketahui, mereka sedang melamar kerja. Kenshin pun bertanya pada penjual es di situ, "Oh ya Pak, memang itu perusahaan apa ya? Kok baik sekali, di kondisi seperti ini, masih menerima pegawai baru, membuka lowongan kerja." Penjual es itu menjawabnya, dengan nada tak suka, mukanya berkerut lalu berkata, "Baik apanya Mas? Perusahaan itu nyatanya penipu, itu hanya kedok saja, agar mereka mendapat uang tambahan. Tiap bulan juga banyak pelamar kerja yang datang ke situ. Mereka pencari kerja, semuanya belum tahu akan hal yang sebenarnya." Kenshin pun tak mengerti, langsung saja bertanya lagi, "Memang maksudnya apa ya Pak? Kok Bapak bilang perusahaan itu tak baik?" Penjual es itu menjawabnya, "Yaitu Mas, keponakan saya juga kena menjadi salah satu korbannya. Dulu pernah melamar kerja di situ. Tapi setelah diterima, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya membayar uang untuk pakaian baru dan kebutuhan lainnya. Ponakan saya membayar 5 juta. Itu pun uang dicarikan hutang. Yaitu Mas karena senang diterima kerja. Apalagi perusahaan itu besar, jadi membayar pun tak masalah. Tapi ternyata, di awal masuk kerja, mendapat kontrak 3 bulan. Baru 2 minggu kerja, ponakan saya langsung keluar. Katanya nggak kuat, sering dimarahi. Begitu pula dengan teman-temannya, mereka pun sama, keluar kerja semua. Dan saya kira, mereka yang kerja di perusahaan itu memang sengaja melakukan, pakai modus begitu, membuat orang tak betah kerja. Hingga ponakan saya keluar, padahal sudah membayar uang. Jadinya uang itu hilang." Kenshin yang mendengar cerita dari bapak penjual es di pinggir jalan. Kenshin merasa penasaran, ingin tahu selengkapnya tentang informasi tersebut. Kemudian Kenshin bertanya, "Oh ya Pak, apa selama ini tidak ada orang yang melaporkan ke polisi? Kan itu sama saja praktek penipuan." Bapak itu langsung menjawabnya, "Ya tentu saja nggak ada yang berani Mas. Apalagi kita orang yang tak punya. Mau melaporkan malah nanti kita yang dipenjara. Namanya saja perusahaan besar, orang-orangnya berduit, mereka bayar pajak bulanan. Bahkan seringkali juga terlihat, ada beberapa oknum polisi masuk ke situ. Ya kita nggak berani melakukan untuk melaporkan mereka, dan semua orang yang jadi korbannya hanya bisa pasrah saja." Kenshin pun mengerti, dan dilihat lagi ke arah seberangnya. Para pelamar kerja sedang mengantri. Mereka nampak banyak sekali. Kemudian Kenshin pun mendekati, ingin tahu dirinya, pekerjaan apa yang dibutuhkan di situ. Namun saat Kenshin menghampiri, malah dikira oleh security dirinya juga sama, akan menaruh lamaran kerja. Pas security pun bicara, "Hei lu yang pakai baju biru, kamu mundur ke belakang. Jangan masuk begitu saja ke depan. Ini banyak orang yang antri. Kalau mau dapat kerja di sini, ikuti aturan. Jangan main serobot begitu saja." Seketika itu juga, para pelamar kerja yang lainnya, yang berada di situ,
ikut pula bersorak, meminta Kenshin agar segera mundur. Kenshin pun langsung saja membalikkan badannya, berjalan kembali ke belakang. Sebenarnya Kenshin ingin menjelaskan kalau dirinya tak melamar kerja. Namun hal itu mungkin tak penting. Apalagi saat ini banyak orang. Kemudian Kenshin melihat-lihat suasana yang ada di sekitarnya. Nampak pemuda-pemuda yang baru lulus sekolah. Tak jarang pula orang dewasa yang membawa ijazah kuliah. Mereka berdiri sedang antri untuk mendapatkan pekerjaan. Kenshin pun hendak kembali, akan melanjutkan jalannya lagi untuk meninggalkan tempat ini. Namun saat itu posisinya ternyata sudah berada di tengah-tengah. Karena banyak orang di belakangnya, para pelamar kerja yang baru datang. Kenshin pun tak bisa jalan karena keramaian di situ begitu padat sekali. Kanan kiri samping belakangnya penuh sesak dengan orang yang berdiri. Hingga Kenshin terjebak, tak bisa menghindari akan hal yang seperti itu. Kenshin pun bersabar saja. Ia menunggu keadaan seperti yang diinginkan. Namun 10 menit berjalan, bukannya berkurang orangnya, malah banyak lagi yang datang. Hingga pintu perusahaan dibuka. Mereka yang ada di depan dipersilahkan masuk ke dalam. Seketika itu juga, mereka semua melakukan, termasuk Kenshin yang terkena dorongan. Ikut pula masuk ke perusahaan. Dan tiba-tiba saja, Kenshin malah diarahkan pada orang yang duduk di meja. Terlihat di depannya banyak sekali orang yang siap mewawancara kerja. Kenshin pun dipanggil. Mas-mas, kamu cepat ke sebelah kiri. Datang ke meja nomor 9. Orang itu mempersilahkan Kenshin agar segera berjalan ke tempat yang ditunjukkan. Kenshin yang mendengar itu, akhirnya mengikuti saja, meskipun dirinya tak punya tujuan melamar kerja. Kenshin pun menghampiri, sekalian ingin mengetahui tentang perusahaan ini. Apa benar seperti yang dikatakan bapak yang tadi? Kemudian Kenshin terlihat duduk di meja interview, tanpa persiapan membawa ijazahnya. Kenshin pun ditanya tentang surat lamaran kerjanya. Kenshin menjawabnya, "Oh maaf pak, saya tak membawanya." Dan orang itu malah berkata, "Oh jadi mas kesini nggak bawa lamaran kerja? Apa memang ketinggalan? Ya sudah, itu tak mengapa. Besok saja menyusul nggak masalah." Dan Kenshin ditanya lagi, "Kalau gitu masnya pingin kerja apa di sini?" Karena ada banyak sekali yang ditawarkan. Mulai dari produksi pabrik, pembantu karyawan kantor, atau hal yang lainnya. Semuanya hampir ada tersedia. Kami membuka banyak lowongan kerja. Nanti kalau mas ini kerjanya baik, kami akan memberikan jenjang karirnya yang lebih tinggi. Masnya nanti bisa naik jabatan, menjadi staf kantor seperti saya. Kenshin yang mendengar itu, jadi curiga dirinya, meski tak membawa lamaran kerja. Orang ini menerimanya. Kenshin pun menjawabnya, dengan asal bicara, "Oh ini pak, maaf sebelumnya. Apa ada ya pekerjaan cleaning service di tempat ini? Saya mau pilih kerja yang itu." Seorang staf itu langsung menjawabnya, "Oh pekerjaan cleaning service? Ya tentu ada di sini. Kami sangat senang sekali kalau masnya ini pilih kerja begitu. Tapi jangan khawatir, nanti saya akan mempromosikan agar masnya bisa kerja di kantor. Anggap aja kerja cleaning service ini sebagai masa training." Dan seorang staf tersebut, yang diketahui bernama Pak Heru, nampak senang mukanya, karena dikiranya yang sedang diwawancara ini adalah pemuda biasa yang datang dari desa. Permintaan kerjanya pun tak tinggi. Hingga Pak Heru dalam benaknya bicara, pemuda yang di depannya pasti mudah dibohongi. Kemudian dirinya berkata, Pak Heru tersenyum lebar sambil mengulurkan tangannya, mengajak Kenshin salaman. Pak Heru itu berucap, "Selamat-selamat masnya, saya terima kerja. Besok pun silahkan memulai kerjanya. Kami sangat senang menerimanya. Tapi maaf sebelumnya, di sini ada persyaratan awalnya. Kontrak kerja selama 3 bulan. Dan masnya harus membayar uang. Kalau untuk pekerja bagian produksi, biasanya membayar 5 juta. Berhubung masnya pilih cleaning service, jadi jumlahnya tak banyak. Hanya kena 3 juta. Itu pun sebenarnya untuk keperluan masnya sendiri. Dan kami melakukan itu pada semua pelamar kerja." Kenshin pun langsung menjawabnya, "Iya pak, nggak mengapa. Saya akan membayarnya." Pak Heru pun lalu bicara, "Oh ya, saya mengingatkan dulu ya. Masnya harus kerja selama 3 bulan. Kalau kurang dari waktu itu masnya keluar, uangnya akan hilang. Anggap aja sebagai jaminan."
Kenshin pun mengerti. Dalam hatinya bicara, benar juga kata bapak yang tadi. Ternyata di tempat ini, memang begitu. Dan tak disangka, di luar rencana, di luar dugaan. Meskipun sedang sibuk, Kenshin memutuskan, beberapa hari akan kerja, menyamar jadi cleaning service di perusahaan itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.